Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 PDBA 49 akan menampilkan proyek kebangsaan kami yang bertema catcalling. Sebelumnya kami perkenalkan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Kania Putri Gameli, berperan sebagai kameramen dan pewawancara. Perkenalkan, nama saya Elina Zaila Zuda, berperan sebagai kameramen dan video opening. Perkenalkan, nama saya Isratul Hasanah sebagai korban. Perkenalkan, saya Awi Purbaningrum, saya sebagai saksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Warhendatno, saya sebagai pelaku. Perkenalkan, nama saya Queen Alicia, berperan sebagai pembukaan dan pewawancara. Perkenalkan, saya Lupna Wijayanti, berperan sebagai saksi. Perkenalkan, nama saya Alvina Yuniranggraini, berperan sebagai korban. Perkenalkan, saya Anissa Kefebrianti, berperan sebagai pewawancara. Cewek, Masyarakat Indonesia yang masih banyak menutup mata dengan fenomena catcalling yang berdampak cukup besar bagi korbannya. Pola pikir pelaku yang menganggap pemikiran itu hanyalah sebuah pujian belaka. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan merupakan pelecehan seksual secara verbal. Pakaian, masyarakat selalu menyalahkan pakaian dari korban yang mungkin terlalu terbuka atau tidak mengenakan hijab. Tetapi faktanya adalah pelaku tidak memandang pakaian. Mereka melakukan hanya karena keisengannya saja. Lapar nggak sih? Yuk. cewek, Apaan sih, Mas? Gak boleh dong kayak gitu. Iya apa sih? Oh, cuma seul doang, kan gak dipegang juga. Apaan sih kamu? Gimana sih? Oh, gak boleh. Gak apa-apa. Sebelumnya Ibu udah familiar nggak sama catcalling? Nggak tahu saya. Apa itu ya? Jadi catcalling itu kayak wujud pelecehan seksual dari orang-orang. Jadi kayak menggoda ibu, kayak misalnya contohnya itu kayak siulan, bilang ibu cantik gitu. Iya. Jadi menurut ibu itu wajar nggak? Ya enggak lah. Kenapa harus wajar? Oke. Enggak boleh, malah enggak boleh toh. Iya. Terus dari pengalamannya ibu sendiri baru-baru ini, Kenapa? Ibu pernah nggak mengalami kejadian catcalling gitu? Pernah. Pernah, boleh ceritakan nggak? Ya sajane enggak pelecehan cuman dia memang ya apa ya? Maunya dia itu deket tapi marah-marah duduk gitu loh. Kayak di sini langsung nempel gini loh. Iya, itu kemarin itu tapi enggak tahu maksudnya untuk apa enggak tahu. Gitu loh. Terus kan yang lain bilang, yang orang beli-beli itu bilang, aku ambien sudah bertahun-tahun di sini enggak pernah nempel sampai nempel-nempel gitu, nempel-nempel gitu loh, Mbak. Maksudnya itu iya. Kalau misalnya ada dari itu Bu, dari ucapan gitu, ibunya digoda gitu, pernah nggak? Ucapan ada. Dari sana. Boleh ceritakan? Nggih. Koyo kotor lah, jangan kotor. Kata-kata kotor ya. Barangnya orang perempuan bilangnya iya, ya. Dari sana enggak saya gubris lah. Langsung saya tinggal pergi gitu aja. Kotor kan kata-katanya itu. Kayak enggak punya pendidikan gitu. Dampak yang ibu rasakan? Ya langsung pleng, pusing langsung dengar kayak gitu kan enggak pernah dengar kata-kata kayak gitu. Langsung pusing lah. Orang yang kata-kata yang kotor juga enggak pernah dengar saya. Kayak orang enggak pernah sekolah aja gitu loh maksudnya. Langsung pleng gitu loh. Kaget kan. Masnya tahu nggak tentang catcalling? Catcalling itu apa, tahu apa nggak? Tahu sih. Tahu? Ya. Oh, oke. Menurut Masnya catcalling itu wajar apa enggak? Enggak sih. Enggak wajar. Enggak wajar. Enggak wajar. Ya. Pernah punya pengalaman catcalling? Pernah kan? Kalau saya di catcalling nggak pernah. Tapi kalau mungkin lihat orang catcalling orang lain kayaknya pernah. Oh, pernah.
Masih? Nggak pernah sih alhamdulillah. Sebelumnya aku tanya ya, kalian udah tahu nggak apa sih catcalling itu? Catcalling itu panggilan orang yang kenal untuk kita untuk menggoda. Sama sih, kayak gitu sih Kak. Kayak panggilan orang kayak cantik kayak gitu. Kan kalian udah tahu ya catcalling itu apa? Menurut kalian catcalling itu pujian atau enggak sih? Enggak sih, mengganggu malah. Mengganggu ya? Kalau kamu? Iya mengganggu, agak risih gitu, bikin risih. Oke, sekarang berarti kalian udah pernah ya di catcalling sebelumnya? Kalau boleh tahu, kalau boleh nih, kalian cerita kapan terakhir kali kalian di catcalling? Terakhir itu lagi sendiri dan itu posisi duduk-duduk di catcallingin sama cowok, nggak tahu namanya, nggak tahu jurusan mana. Agak liatin nggak enak gitu, manggil-manggil sendiri aja gitu. Terus aku nggak irawin gitu. Kalau kamu sendiri tuh? Waktu itu lagi di kantin bareng teman sih, mau balik ke kelas. Terus ada kayak anak-anak cowok tuh kayak cewek gitu. Lalu apa sih yang kalian rasain setiap kali di catcalling? Risih sih, kayak terganggu, nggak enak, nggak nyaman. Ya nggak nyaman dipanggilin sama orang nggak dikenal gitu. Apa harapan kalian biar catcalling ini suatu saat akan berhenti gitu? Apa solusinya ya yang tepat menurut kalian? Solusinya ya orang-orang yang suka catcalling itu pikirannya lebih terbuka, nggak harus manggil-manggil orang yang nggak dikenal dengan maksud tertentu gitu. Sama kayak gitu. Mbak tahu nggak catcalling itu apa? Tahu. Ya, catcalling itu kayak misalnya seorang cowok gitu mengganggu ceweknya dengan sio-sio gitu. Udah sih, setahu saya itu aja. Kalau menurut Mbaknya, catcalling itu wajar atau enggak sih? Enggak sih, karena mengganggu orang yang misalnya lagi lewat gitu. Karena kan kita kayak nggak suka banget kan kayak diganggu, kayak kita sendiri nggak ngeganggu mereka, sedangkan mereka mengganggu kita gitu. Kalau Mbaknya pernah ada pengalaman di catcalling atau enggak? Ya pernah sih, sering kayak apalagi kalau lagi jalan sendirian itu sering banget di catcalling dan bener-bener ngerasa risih. Jadi kalau aku pribadi sih kayak ngeliatin balik dengan sinis gitu. Jadi mereka yang sendiri kayak yang kapok sendiri buat nggak kayak gitu. Oke. Terima kasih.